Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Dan di sini saya akan kembali menginformasikan tentang informasi perkembangan seputar cryptocurrency, dan terkhusus hari ini admin akan mencoba untuk membahas tentang Pi Network lagi ya. Karena di sini beberapa hari, mungkin ya kurang lebih 1 hari admin tidak memposting tentang perkembangan Pi Network. Ya karena di sini ada berbagai macam alasan. Salah satunya di sini adalah tentang daripada perkembangan Pi Network. Memang bisa dikatakan ya banyak sekali ekosistem yang terdapat di dalamnya ya. Dan kalau kita lihat di sini itu juga banyak sekali rekan kita yang belum lolos KYC dan lain-lain. Jadi untuk daripada kendala-kendala secara teknis di dalam aplikasi Pi Network itu masih banyak sekali. Nah di sini kemungkinan besar untuk daripada open mainnet ya rekan-rekan pasti juga sudah paham dengan sendirinya. Kemudian di sini admin ya lebih sedikit memilih untuk menggarap project yang lain, yaitu project cryptocurrency konvensional atau tradisional ya, yaitu kita bisa menggarap event-event airdrop secara gratis tanpa modal untuk bisa menghasilkan cuan ketika token tersebut listing atau mainnet. Kemudian untuk Pi Network sendiri ya kita bisa melihat ya perkembangannya itu cukup luar biasa dan terlalu besar sekali ekosistemnya. Kemudian di sini untuk open mainnet sendiri ya masih belum terjadi. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat tentang daripada postingan Crypto Lekven, hal apa yang paling dinanti-nantikan oleh para pionir semuanya di seluruh dunia. Tentu saja yang pertama di sini adalah menunggu fase open mainnet, kemudian juga menunggu verifikasi KYC. Kemudian juga menunggu bagi rekan-rekan yang sudah KYC ya, menunggu approve KYC dan juga mengantisipasi peluncuran open mainnet. Karena kita tinggal selangkah lagi dari enclosed mainnet menuju ke open mainnet. Kemudian dari satu tahap saja di sini kita bisa merasakan yang ini terlalu lama sekali untuk project yang satu ini. Kemudian di sini juga digambarkan dalam bentuk semacam foto ya atau sesi screenshot ya. When will open mainnet? Nah di sini sampai pionirnya itu sudah berubah menjadi tengkorak yang mau minum kopi, dan di sini kopinya sudah menjadi dingin ya karena ya kopinya itu berasal dari medan yang sangat jauh sekali. Kemudian di sini nanti rekan-rekan itu juga bisa untuk mendapatkan informasi mengenai daripada Pi Network itu di dalam Twitter sangat banyak sekali ya, dan admin selalu memberitakan informasi berdasarkan sumber-sumber agar rekan-rekan itu juga bisa untuk mengakses. Karena di sini untuk project crypto itu bersifat terdesentral dan tidak ada otoritas pusat yang mengawasi atau yang jadi tidak ada otoritas pusatnya ya, jadi bersifat terdesentral. Rekan-rekan semuanya itu baik dari pelosok desa, kampung manapun itu bisa mengakses berbagai macam informasi ya. Nah di sini itu juga banyak sekali, terutama di sini yang berkaitan dengan masalah KYC untuk Pi Network. Nah salah satunya di sini mungkin bagi rekan-rekan yang sudah lolos KYC dan sudah memiliki saldo available balance, yaitu bisa dikatakan sudah cukup aman ya. Rekan-rekan tinggal diamankan saja kode prase dan lain-lain, dan tinggal nantikan kabar baik tentang open mainnet. Kemudian di sini kalau kita lihat dalam perkembangan pergerakan di dalam dunia internasional atau di dalam komunitas ya, ini juga sangat masif sekali ya, terutama di sini yang berasal dari Cina. Kemudian di sini Korea Selatan itu juga mulai meramaikan proyek Pi. Lebih dari 100 toko di Korea Selatan sekarang menerima koin Pi sebagai pembayaran. Karena semakin banyak sinyal menuju ke open mainnet dapat berlangsung pada akhir tahun ini, ditambahkan dengan perkembangan positif dari berbagai aspek KYC. Kemudian hingga ekosistem jaringan Pi, banyak pionir dari berbagai negara berupaya untuk memaksimalkan kontribusi kepada jaringan. Kemudian selain daripada berpartisipasi aktif ya dalam aktivitas yang diluncurkan oleh core team, di sini para pionir juga bisa meningkatkan hubungan mereka dengan satu sama lain dengan mengadakan semacam ya event-event pertemuan, ataupun kalau di Indonesia itu ya banyak sekali diadakan ya seperti kopdar ya atau kopi darat, jadi minum kopi di darat. Kemudian di sini mencapai konsensus tentang barang dan juga melakukan upaya yang luas untuk mempromosikan dan juga mendiversifikasi kasus penggunaan koin Pi. Dan ini juga telah membentuk komunitas pionir yang bersatu dan juga sangat kuat sekali ya. Kemudian kalau yang ada di China, kemungkinan besar itu kebanyakan adalah event-event seperti seminar-seminar yang diselenggarakan di dalam ruang tertutup dengan jumlah manusia yang cukup banyak ya. Dan untuk yang ada di Indonesia sendiri itu banyak sekali kopdar-kopdar, diantaranya beberapa waktu yang lalu juga ada kopdar yang diikuti oleh Bapak Abadiartindi di wilayah di Indonesia, tepatnya di Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri ya.
Jadi Waduk Gajah Mungkur, bagi rekan-rekan yang belum pernah ke Waduk Gajah Mungkur, silahkan saja datang ya sambil membawa uang Rp100.000 buat jajan. Nah, di sini sebagai bentuk catatan menurut informasi dari website PIMAK, saat ini terdapat 133 toko atau lokasi di Korea Selatan yang menerima pembayaran dengan menggunakan koin Pi. Rata-rata harga yang disepakati berkisar antara 10.000 hingga 50.000 won, setara dengan 180 hingga 9 juta atau 900.000 VND, mata uang dari Vietnam ya. Kalau won itu adalah mata uang Korea Selatan. Kemudian kalau dikonvert menjadi VND ya cukup banyak ya. Kemudian rasio pembayaran tipikal 50% koin Pi, 50% mata uang fiat. Jadi di sini tidak 100% pembayarannya itu menggunakan mata uang fiat atau mata uang pemerintah ya. Jadi ada 50% menggunakan koin Pi dan 50% masih dibayar dengan uang fiat. Intinya di sini ketika rekan-rekan itu yang membeli produk ya di dalam toko di Korea Selatan ya, misal membeli misal sepeda motor ya harga 20 juta, rekan-rekan hanya perlu membayar 10 juta saja. Yang 10 juta sisanya dibayar dengan koin Pi. Nah, ini adalah salah satu terobosan demi terobosan yang diusung ya, atau diusung oleh daripada komunitas-komunitas terutama dari luar negeri di Korea Selatan ya. Keberhasilan ini menyoroti adopsi koin Pi secara luas oleh sejumlah besar pionir di negara Korea Selatan. Data dashboard daripada jaringan Pi juga menunjukkan bahwa Korea Selatan berada di garis depan dalam memiliki jumlah node yang tertinggi, yaitu ada sekitar hampir 30.000 node aktif, dan ini menampung lebih dari 20% total node di seluruh dunia. Jadi Korea Selatan bisa disimpulkan melesat lebih jauh, lebih cepat, lebih hebat, lebih jos gandos, lebih top marekotop dari negara China kalau dilihat dari perkembangan dan juga pergerakan yang sangat agresif dan sangat militan sekali ya tentang Project Pi Network. Jadi untuk daripada orang-orang atau warga Korea Selatan ya, itu bisa dikatakan memiliki EQ dan kecerdasan yang bisa dikatakan ya cukup tinggi dalam dunia teknologi. Kemudian terbukti bahwa di samping upaya dari core team, pionir di seluruh dunia berupaya keras berkontribusi pada jaringan Pi sebelum menuju ke open mainnet. Salah satunya kontribusi dari pionir Indonesia adalah kita bisa melakukan event-event kopdar barter, baik itu bisa menggunakan beras ataupun minyak goreng dan lain-lain, itu bebas ya. Sebelum atau di sini ketika masih diperbolehkan dan mengikuti prosedur hukum yang ada di Indonesia, ya kita tinggal ikuti saja pergerakannya. Nah, kemudian di sini admin mencoba bergeser sedikit ya rekan-rekan. Kalau tadi kita membahas tentang Pi Network, kali ini kita membahas tentang aplikasi mining yang berbasis fokus listing ke bursa. Salah satunya di sini itu adalah Omega Network, dan Omega Network sendiri juga mengakui ingin mengadopsi semacam sistem Pi Network ya, dan sudah listing ke dalam Bybit. Jadi di sini itu ada semacam ya cukup lumayan mantap ya. Omega Network sudah listing meskipun harganya di sini ya anjlok. Kemudian di sini untuk Pi Network sendiri masih belum listing, dan untuk komunitasnya itu bisa dikatakan ya 50 kali lipat lebih besar daripada Omega Network. Kemudian di sini untuk daripada Omega Network itu juga bisa dikatakan salah satu project kripto yang memiliki nama besar ya, yaitu project inovatif proof networking layer 1. Kemudian di sini untuk harganya itu ya bisa dikatakan cukup ambles ketika sudah listing, karena banyak sekali rekan kita para pionir yang langsung menjualnya. Nah, itu adalah salah satu kelemahan daripada project kripto yang listing ke bursa, yaitu berlaku hukum pasar. Ketika banyak sekali rekan kita yang menjual ya, maka harganya akan turun dan terus turun. Kemudian ketika banyak sekali yang berminat atau membeli, ya harganya akan terus naik dan naik ya. Jadi ya bersifat bisa naik dan bisa turun dengan harga atau dengan waktu real time-nya. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, nah di sini rekan-rekan juga bisa melihat tentang daripada project Omega Network. Di sini itu mirip dengan Pi Network ya. Nah di sini ada proyek yang similar atau mirip fungsinya dengan Pi Network. Nah di sini sekali lagi untuk daripada project-projectnya itu bisa dikatakan Pi Network itu ditiru oleh project-project yang lain, termasuk daripada Omega Network dan juga Minpi ya. Jadi di sini rekan-rekan yang
ingin mendapatkan cuan dari internet ya, terutama di sini melalui dunia cryptocurrency atau event airdrop mining, rekan-rekan bisa join dalam channel Telegram admin untuk mendapatkan garapan-garapan yang berpotensi mendapatkan peluang cuan. Nah, saya rasa sekian dulu konten dari saya berkaitan dengan informasi perkembangan Pi Network ya, karena di sini juga ada yang berkomentar tentang berita Pi Network ya, jadi mungkin ya admin juga memahami tentang semuanya atau para pionir-pionir di seluruh dunia atau di Indonesia tentang perkembangan Pi Network ya, step by step. Kemungkinan besar di sini admin akan mencoba untuk menggarap proyek-proyek yang lain ya, jadi ya nanti rekan-rekan juga bisa untuk bergabung atau join untuk mendapatkan sekedar cuan untuk membeli beras. Sekian dan terima kasih.